Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumil ladunyatihi wa amaddana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini amin. Lanjutake kajian kitab Sulam Taufik. Estona manabi ampun depak ka bab haji nika sudah hampir selesai tentang pembahasan hukum. Karena syariat nika itotok biasanya rukun Islam dengan rukun yang kelima kipanika pembahasan ibadah haji. Jadi dari awal mulai dari pembahasan iman, pembahasan aing, wudu, sholat, puasa, zakat, dan macam-macam sampai ke ibadah haji nika. Moga-moga tetia tambahan ilmu untuk kita dan tetia sangu karatuna ibadah kita daga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sakater tambahan dari kitab Sulam Taufik sebelum masuk kepada pembahasan tasawuf, karena Ibu Dinika akan membahas tentang hal-hal yang batiniah, artinya bagaimana ketika secara zahir syariat kita bisa melaksanakan secara sempurna, tuntutan selanjutnya adalah bagaimana secara batin juga mengerjakan perintah Allah secara sempurna. Karena manusia hidup itu tidak hanya berdasarkan dari sesuatu yang zahir, yang tampak, tapi dari sesuatu yang batin, yang tersembunyi. Jadi sasampurnana manusia ibadah ke Allah ketika zahir dan batin nika balance sempurna pada sampung yang kui ngabdi daga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saka tertambahan bismillahirrahmanirrahim. Faslun setong fasal fima yajibu fil muamalati wal ankihati. Nerangake tentang hal-hal sewajib fil muamalati dalam muamalah wal ankihati dan pernikahan. Nika furuk nika pun hal-hal yang sekedar ziyadah tambahan. Yajibu wajib ala kulli muslimin atasa pensapena orang muslim mukallafin saya mukallaf alla yadkhula fi syai'in, jangan sampai melakukan sesuatu hatta ya'lama fi ma hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama, sehingga ia betul-betul mengetahui ma kepada sesuatu ahalla yang telah menghalalkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, minhu kepada sesuatu itu, wama dan betul-betul mengetahui kepada sesuatu harrama yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini bentuk kewaspadaan ampun, karena dari ada kan sudah dipaparkan secara gamblang halal haramnya, baik buruknya, manfaat mudaratnya, ini ampun jelas lagi. Jadi penegasannya dari Kiai Musannif panika, jadi wajib bagi tiap-tiap muslim yang mukallaf
Jangan sampai melakukan sesuatu atau masuk ke dalam sesuatu sehingga ia betul-betul mengetahui terhadap apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Agar apa? Agar setiap muamalahnya, perbuatannya itu betul-betul karatu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghindarkan hal-hal yang menjadi penyebab murkanya Allah taala. Lianna Allah taala ta'abbadana. Karena sesungguhnya Allah taala ta'abbada, telah membebankan kepada kita, ai kallafana, telah menekankan kepada kita bi asya'a, dengan beberapa hukum, dengan beberapa sesuatu yang telah ditekankan oleh Allah. Fala budda, maka wajib, maka harus, min muraati, untuk menjaga sesuatu ta'abbada yang telah menekankan siapa Allah kepada kita bihi, dari sesuatu tersebut. Penting, karena Allah sudah memberikan pemaparan-pemaparan, penjelasan-penjelasan kepada kita, dan itu harus dilakukan oleh kita, maka kita harus betul-betul selektif di dalam melakukan muamalah itu, dan betul-betul menjaga agar kita betul-betul menjadi hamba yang betul-betul diridhoi oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, waqad ahallallahu al-bai'a wa harrima riba. Dan nikah masuk kepada sedikit pembahasan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dari berjual beli, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah di dalam jual beli. Waqad ahalla, dan sungguh ahalla, telah menghalalkan Allahu, siapa Allah, al-bai'a, kepada jual beli, wa harrama, dan telah mengharamkan Allah ar-riba, kepada riba. Jadi deki akan ada definisinya. Nikah bagi pebisnis biasanya, biar tidak terjerumus kepada bisnis yang sekiranya bisnisnya itu mengandung riba. Jadi jual beli nikah pada umumnya boleh-boleh saja, tapi ada jual beli yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu yang ketika di dalam bisnisnya itu mengandung unsur riba. Jadi akan ada definisi, tapi karena waktu malam mungkin definisi apa saja. Jadi sakoni ibenya tabarruk nggih. Karena pun saya ngacing kita pakai ya, saya ngiding ngaki tabak ke wadah tabak ke nanu gula abi habering hatengah. Pangaran adu bereng, mari nama todus. Tidak sampai ring setengah. Wa qad qayyada asy-syar'u fi hadzal bai'. Dan sungguh qayyada, telah mengatur asy-syar'u, ponapa syariat. Artinya aturan-aturan seampun yatur sareng Allah Ta'ala hadzal bai'a, kepada jual beli ini. Bi alati ta'rifi, dengan alat yang sudah diketahui, alat ta'rif. Alat ta'rif nikah maksudnya baik itu penjelasannya di dalam Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Nabi. Nikah alat ta'rif namanya. Jadi sudah ada cerminannya, sudah ada rumusannya. Oh, ini yang halal jual belinya, ini yang tidak boleh secara jual belinya. Biquyudin, dengan aturan-aturan, wa syurutin, dengan syarat-syarat, wa arkanin, dan beberapa rukun-rukun. Labudda, yang harus, min mura'atiha, untuk dijaga itu semuanya, baik aturannya, syaratnya, ataupun rukun-rukunnya di dalam berbisnis atau berjual beli. Gotu jaga. Fa'ala man aradal bai'a wasyira'a, maka ialah bagi orang arada, yang berkeinginan siapa orang, al-bai'a, untuk berjual, wasyira'a, dan membeli. Artinya bagi orang yang ingin jual beli, ayyata'allama, hendaknya mengetahui siapa orang tersebut dalika, kepada aturan-aturan itu. Jadi orang mentora bisnis yang barokah, bisnis yang membawa hasil yang ridhonya dari Allah, hasil tapi yang oleh ridho boleh dari Allah, itu harus memperhatikan hal tersebut, baik dari kuyutnya, baik dari syurutnya, ataupun arkannya, dari aturan, syarat, dan rukun-rukunnya harus dipahami. Wa illa, jika tidak dipahami, ya,
jika tidak diketahui tentang aturan-aturan berdagang, syarat-syaratnya berdagang, rukun-rukunnya berdagang, maka akala riba, maka khawatir ia akan memakan barang-barang yang riba. Artinya sesuatu riba nikah yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Sya'ah am aba, baik ia sengaja ataupun tidak sengaja. Orang pun tak oneng ke cara bisnis kun berak oneng berjual beli tapi tidak tahu kepada aturan jual beli, tidak memahami atau tidak mempelajari kepada syarat-syaratnya jual beli dan rukun-rukunnya jual beli secara syariat, maka khawatir orang tersebut itu yang diperoleh adalah harta riba. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh-sungguh qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikah yang diantisipasi oleh baginda Nabi. At-tajiru, adapun orang yang berjualan, as-saduku, yang jujur, penjual, pebisnis yang jujur, yuhsyaru yaumal qiyamati, maka kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat ma'an nabiyina, yaitu bersama para nabi, wasiddiqina, bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, dan bersama orang-orang para syuhada. Berarti dengan berdagang saja orang itu bisa memiliki peringkat-peringkat atau derajat-derajat istimewa yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pebisnis nikah. Benih konbera ahlu zikir. Jadi pebisnis tidak semuanya pebisnis itu buruk. Setiap pebisnis dia mendapatkan kesempatan untuk mencapai level-level atau dikumpulkan dengan orang-orang mulia di sisi Allah, yaitu pakumpul bi para nabi, pakumpul bi para syuhada, pakumpul bi orang-orang sesoleh lainnya. Dengan catatan, bagaimana caranya? Yaitu harus menjadi pedagang yang jujur. As-sadiq, at-tajiru as-saduq, yaitu pedagang yang jujur. Zakah, adapun hal itu, illa li ajlin, tiada lain kecuali hanya untuk ma yalqahu, adalah untuk orang-orang yang berbisnis mim mujahadati nafsihi wa hawahu, yaitu untuk selain berbisnis bertujuan untuk memerangi hawa nafsunya, wa qahrihima, dan mengekang hawa nafsunya, ada ijra'il uqudi ala ma amarallah, dengan tujuan melakukan ikatan-ikatan atau bisnis ala ma amarallah, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ay at-tariq syar'i, yaitu cara-cara yang telah dipaparkan oleh syariat. Berarti orang yang berdagang dengan cara yang jujur, maka dia sama halnya dengan orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, bukan hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan belaka. Orang ini kamu mujahadah untuk dirinya, orang coba nih, orang coba, boleh coba, boleh cacat, coba jual HP, jual HP. Nikah ibu kia, ini gaya bisnis saya Kanjeng Nabi nikah. Nikah ibu kia saya kata ibu gak sampai, keng beda tombol lah setong saya macet. Umpamana, potaba tombol on off-nya nikah macet. Nikah at-tajiru as-saduq, pedagang yang jujur. Mun samangken kan rata-rata kecacat yang ada di barang dagangannya biasanya disembunyikan. Coba aja saya penting barangnya paju. Nah, seperti itu dianggap orang yang hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya saja. Pun beroleh wote. Dan setiap hasil yang diperolehnya seperti itu biasanya tak barokah, padahal mun Kanjeng Nabi ki bisnis ini, bisnis kalampi. Ajalan naki fornga Sayyidah Khadijah, bahkan bita-bita ndati rajina. Kan pertama kan ajual lagi dagangan Sayyidah Khadijah. Jadi kula ajual laga sampean de mai ibu umpamana. Saking kalimong ngabo disebut desa konek nih kakalampinan. Nah, itu. Jujur ka boleh. Saking menurut ban katiwan apa? Mun karaktu engki kan ikam. Pasal mana itu habarnya karena bodoh-bodoh apa ibu. Boleh. Kula kan ika kolaan apa ibu satengah.
Nya lho. Boleh mun samakeun kan kolaanna, tak eka boleh kadang. Kolaanna kula mun Kanjeng Nabi jujur, transparan Kanjeng Nabi. Karena sesedikit apapun hasil yang diperoleh dengan cara yang jujur itu pasti barokah pasti. Dan otomatis ketika sesuatu yang diperoleh nikah dengan cara yang jujur ketika masuk ke dalam tubuh nikah dampaknya semangat untuk ibadah. Ketika Kanjeng Nabi memaparkan seperti itu, kula nika kula nampak sarengau. Jadi kula ngala apa deh 500. Jual kan 5.000. Ngiring pun. Sepenting koron nampian sanapa sama mana Pak Ibu petok seket tuh mana sana Pak dari inki korang 5.000 korang 2 seket tuh. BTE sampai BTE anak saya kemi rupiah. Otaba 2 seket rupiah. Kita nih kabut. Sepenting kan ada antarodin pada akhirnya. Walaupun tanpa pemaparan, transparansi di dalam kulaan itu boleh-boleh saja. Biar nikah jual barang kulaannya 5.000 pas jual 500.000. Silahkan. Mengambil laba sebanyak mungkin boleh. Yang penting ada kejujuran di dalamnya. Yang penting ada kejujuran. Cacatnya barang. Kenikah yang dimaksud oleh Jabuna Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kejujuran, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa illa, jika tidak melakukan demikian, artinya tak jujur. Kun berak, sepenting oleh boleh. Fala yakhfa, maka tak samar boleh. Ma terhadap sesuatu, tawa ada yang telah mengancam Allahu siapa Allah, man kepada orang, ta'adda yang melampaui orang, al-hudud kepada batasan-batasan Allah, kepada aturan-aturan Allah. Artinya orang yang melanggar dari apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah, maka orang tersebut akan diazab oleh Allah, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikah, mungkin setiap dari kita memiliki potensi untuk melakukan bisnis. Sehingga jadi perlu diantisipasi. Nikah kun sekedar tambahan dari hal-hal yang perlu dijelaskan menurut Kiai Musannif. Tsumma inna baqiyatal uqudi wallahu alam sakater kadinto kelu deki hal-hal yang berbau riba kadinto akan kita kupas di pertemuan yang akan datang. Mungkin sakone nikah setelah ini ada diskusi ngereng apa yang perlu dipertanyakan tentang bisnis atau hal-hal lainnya secara pandangan fikih. Ya, agar kita itu bermuamalah secara tepat sesuai apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim